Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arusha Ramadan dan di video ini saya akan menjawab pertanyaan soal ujian semester genap 2023-2024 jurusan Manajemen Informatika Politeknik Negeri Sriwijaya dari kelas 2 IE, mata kuliah Praktikum Statistik. Jadi langsung saja kita mulai. Pertanyaan pertama, analisis regresi linear. Anda diberikan dataset yang berisi informasi mengenai jumlah jam belajar X dan nilai ujian Y dari 30 mahasiswa. Berikut adalah sebagian data yang diberikan. Jam belajar X, ini nilai ujian Y. Lanjutkan dengan sisa data sesuai instruktur. Instrukturnya itu adalah 30 mahasiswa. Jadi di sini saya sudah menyiapkan data untuk soal pertama. Ini adalah variabel X dan ini adalah variabel Y sebanyak 30 sampel. Jadi di sini kita copy dan kita buka aplikasi SPSS-nya dan kita paste. Pertama-tama saya akan membuat variabel untuk variabel X dan variabel Y. Ini kita untuk mempermudah kita pakai saja desimalnya 0. Dan saya akan memberi label untuk X itu jam belajar dan Y itu nilai ujian. Kita ke data view, copy paste data yang sudah kita siapkan sebelumnya, yang kita copy tadi. Kemudian kita ke analyze, setelah itu ke regression, kita ke linear. Untuk jam belajar kita letakkan di independent dan nilai ujian di dependent. Kemudian klik OK. Oke, di sini kita mendapatkan hasil koefisiensi. Untuk mempermudah saja, kita copy, kemudian kita jawab nomor 1 ini. Tentukan persamaan regresi linear yang diperoleh. Jadi persamaan regresi linear itu mempunyai rumus. Rumusnya itu konstanta yang disimbolkan dengan A dan koefisien regresi disimpulkan dengan BX. Jadi konstantanya itu adalah 41,837. Sedangkan koefisiensi regresinya itu di sini 1,000 dan persamaan regresinya adalah 42,837 ya. 41,837 ditambah 1,00 jadinya 42,837. Ini jawaban untuk nomor 1. Kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2, interpretasikan koefisien regresi yang diperoleh. Jadi koefisien regresinya itu bisa dilihat di bagian sini 1.000. Jadi kalau kita interpretasikan, kita bisa menulis jika variabel Y atau bisa kita sebut sebagai nilai ujian diasumsikan dengan variabel X atau jam belajar, maka variabel Y nilai ujian akan bertambah sebesar 1,000 dalam satu satuan. Itulah jawaban untuk nomor 2. Lanjut ke nomor 3. Apakah ada hubungan yang signifikan antara jumlah jam belajar dan nilai ujian? Jelaskan berdasarkan output analisis. Oke, untuk menjawab nomor 3, kita ke analyze, kemudian correlate, dan kita ke bivariate. Kemudian kita blok kedua variabel dan kita masukkan ke bagian kanan. Dan kita menggunakan Pearson, terus to tail, dan flag significant. Klik OK. Jadi di sini kita perlu melihat Pearson correlation-nya. Itu adalah 1. Di sini itu masuk ke dalam kategori sangat kuat. Tingkat hubungannya itu sangat kuat. Jadi jawabannya itu adalah ya, ada hubungan signifikan yang sangat kuat antara nilai antara jam belajar dan nilai ujian.
Kenapa di sini hubungannya sangat kuat? Karena nilai person correlation-nya itu adalah 1. Jadi di sini bisa kita pastikan kalau ia termasuk ke bagian sangat kuat. Selanjutnya nomor 4 itu adalah prediksi nilai ujian untuk seorang mahasiswa yang belajar selama 6 jam. Dan di sini ini ada rumusnya, itu adalah konstanta ditambah jumlah jam belajar dikali 6. Kenapa 6? Karena ini adalah untuk mahasiswa yang belajar selama 6 jam. Kita lihat ke bagian sini, konstantanya itu 41,837. Dari sini kita tulis bahwa konstantanya itu adalah 41,837 ditambah jumlah jam belajar dikali 6. Jadi di sini kita bisa lihat 3,569 itu dikali 6. 3,569 dikali 6 itu hasilnya adalah 21,954. Oke, itu hasilnya adalah 63,791. Jadi prediksi mahasiswa yang belajar selama 6 jam itu adalah 63,791. Dan itulah jawaban untuk nomor 4. Oke, kita masuk ke soal bagian nomor 2. Soalnya itu adalah sebuah perusahaan ingin mengetahui apakah rata-rata waktu kerja karyawan per minggu di Departemen A berbeda dengan Departemen B. Data sampel yang diperoleh sebagai berikut ini. Ini Departemen A yang saya copy-paste dari soal, dari data yang sudah diberikan. Dan ini adalah Departemen B. Jawab pertanyaan berikut. 1. Tentukan hipotesis 0, H0, dan hipotesis alternatif H1. Jadi bisa kita tulis kalau H0-nya itu tidak ada perbedaan yang signifikan antara waktu kerja rata-rata Departemen A dan Departemen B. Dan untuk H1 atau hipotesis alternatif itu adalah kebalikan dari hipotesis pertama. Ada perbedaan yang signifikan antara waktu kerja rata-rata Departemen A dan Departemen B. Dan itulah untuk jawaban nomor 1 bagian 2. Selanjutnya nomor 2, hitung nilai T statistik dan derajat kebebasan. Jadi di sini saya sudah menyiapkan data-data dari Departemen A dan Departemen B. Untuk Departemen A disimpulkan dengan angka 1 sebanyak 30 sampel. Dan untuk data B disimpulkan dengan angka 2 sebanyak 35 sampel. Rata-rata untuk Departemen A itu adalah 40, sedangkan untuk Departemen B itu adalah 42. Saya akan membuat variabel baru. Yang pertama itu Departemen A dan B. Dan di sini kita akan mengisi kelas sebagai pembeda Departemen A dan B. Kita copy paste menggunakan data yang sudah kita siapkan tadi. Kemudian kita ganti desimalnya dengan 0. Di sini kita akan menggunakan analyze. Setelah itu compare means dan independent sample t-test. Dan untuk kelas kita akan menggunakannya sebagai grouping variables. Departemen A dan B kita akan menggunakan sebagai test variable. Define groups. Grup 1 disimbolkan dengan angka 1 dan grup 2 itu diwakilkan dengan simbol angka 2. Lalu continue. Di sini kita telah mendapatkan hasilnya. Oke, untuk soal yang kedua, hitung nilai T statistik dan derajat kebebasan. Jadi T statistik itu ditunjukkan pada bagian di sini min 1,255. Untuk derajat kebebasan yaitu sebesar 63. Tentukan nilai kritis dan keputusan uji. Jadi untuk membuat keputusan dasar pada pengujian ini kita harus melihat bagian signifikannya. Nilai signifikannya itu adalah 0,214. Karena nilai signifikannya itu adalah 0,214 yang dimana itu adalah lebih besar daripada 0,05. Itu artinya hipotesis pertama H0 diterima.
dan hipotesis alternatif H1 ditolak. Oke, apa kesimpulan yang dapat diambil dari uji hipotesis tersebut? Apakah rata-rata waktu kerja karyawan di kedua departemen berbeda secara signifikan? Pada dasarnya, pertanyaan nomor 4 ini hanyalah untuk penekanan keputusan. Jadi, rata-rata waktu kerja karyawan dari kedua departemen tidak ada perbedaan signifikan. Selanjutnya itu adalah hipotesis pertama diterima. Sedangkan dengan hipotesis alternatif itu ditolak. Oke, itulah jawaban dari saya. Terima kasih telah menonton. Saya Alisa Ramadan dari kelas 2 IE. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.